Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna hadzal yawm yawmu 'idil adha aw 'idil qurban. Wa'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidhabhil qurban awil udhiyah liman kana ala man kana indahu sa'atun. Fi hadisihi haitsu qala man kana indahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrubanna musallana. Jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, hari ini hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tidak lepas dari dua peristiwa penting dalam sejarah. Pertama yaitu ibadah haji, yang kedua korban. Pelaksanaan korban di mana-mana sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Namun di sana sini masih banyak permasalahan, terutama tentang memahami status hukum korban dan status hukum mendistribusikannya masih banyak di sana sini. Oleh karena itu, dalam khutbah ini khatib ingin menyampaikan sedikit bahwa korban itu kronologisnya adalah secara tertib dimulai pada zamannya Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun cikal bakal pertamanya yaitu sejak Nabi Adam alaihissalam melalui kedua putranya Qabil dan Habil. Dan tradisi atau sunnatul korban ini disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui Al-Quran, wahyu Allah yang berupa Al-Quran maupun hadis Nabi. Di antara hadis-hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda, "Man kana indahu sa'atun." Barang siapa punya kemampuan, maksudnya kelonggaran rezeki, falam yudhhi, kemudian tidak berkorban, fala yaqrubanna musallana, maka Rasulullah mengingatkan jangan dekat-dekat masjid.
rasionalnya kenapa orang yang mampu berkorban kemudian tidak mau berkorban, dilarang mendekati masjid? Karena tidak peduli sosial, tidak peduli fakir miskin, maka sholatnya percuma, tidak akan diterima. Dalam hadis lain, man kana 'indahu sa'atun falam yudhhi falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Barang siapa punya kemampuan kelonggaran rezeki kemudian tidak berkorban, ya, maka matilah sekarnya, mati Yahudi atau Nasrani, keimanannya tidak sempurna, Islamnya apalagi. Walaupun korban itu menurut pendapat para ulama, mayoritas ulama selain Abu Hanifah, hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menurut Abu Hanifah wajib bagi yang mampu dan berdomisili kota, lil muqimina fil amsar. Hukumnya wajib bagi Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah pembuka mazhab pertama, mazhab kedua Maliki, Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab keempat Ahmad bin Hanbal. Walaupun korban itu sunnah muakkad, yang dimaksud sunnah muakkad yaitu Rasulullah, sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sampai-sampai Rasulullah zabaha kabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah memotong korban 2 kambing kibas, satu diniati untuk keluarganya, yang satu diniati untuk umatnya. Betapa pentingnya korban, ya. Sampai Rasulullah mewakili umatnya memotong kambing satu untuk umatnya. 14 abad yang lalu Rasulullah tahu bahwa umatnya tidak semuanya mampu, dan setiap tahun Rasulullah berkorban. Jadi korban wajib bagi Rasulullah, bagi umatnya sunnah. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, itulah yang namanya sunnah muakkad. Ya. Walaupun korban itu sunnah, ancamannya sampai seperti yang disampaikan Rasulullah. Oleh karena itu, jamaah Masjid An-Nur dan sekitarnya rahimakumullah, semoga korban kita, korban panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadah haji 14 abad yang lalu. Marilah kita pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Salat Idul Adha fokusnya adalah syiar. Sedangkan salat Jumat fokusnya ada salatnya. Oleh karena itu, sholat Idul Adha atau Hari Raya Idul Adha, semua masyarakat Islam dianjurkan berangkat semua dari rumah. Yang dilarang sholat ya cukup mendengarkan khutbah. Yang tidak ada uzur ibu-ibu ya ikut sholat. Syairillah, di antara syiar Allah yaitu khutbah Hari Raya Idul Adha. Fokusnya khutbah. Alhamdulillah kita pagi ini dikaruniai nikmat dan anugerah sehingga bisa hadir dalam majelis yang mulia ini.
Salawat dan salam tidak lupa semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa Allah dengan menjalankan semua perintahnya, baik yang sunnah maupun yang wajib, dan menjauhi seluruh larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setiap hari raya Idul Adha atau disebut juga hari raya haji, karena hari raya Idul Adha kaitannya erat atau ada dua momentum, yaitu ibadah haji dan motong korban. Sudah sepatutnya kita kaum muslimin mengingat kembali akan pesan-pesan atau wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah terakhir yang disampaikan di hadapan sekitar 100.000 orang yang ikut bersama beliau, tepatnya di Arafah. Nah, ini wakfah di sini Arafah. Arafah itu wukuf terkait dengan tempat, yaitu padang pasir Arafah, dan terkait dengan waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 untuk teritorial atau wilayah tertentu, tidak termasuk Indonesia. Kalau termasuk Indonesia, maka sholat maghribnya Indonesia ikut Makkah. Nanti jam 1 malam sholat maghrib. Itu enggak benar. Tolong kita jangan dipengaruhi oleh dalil-dalil yang semata-mata akal. Karena Saudi Arabia sudah mengadakan wukuf Arafah. Ya, silakan. Karena bumi itu bulat, matahari, bulan, bumi saling beredar, maka tidak ada satu detik pun Allah tidak disembah. Di Mekah orang sedang rukuk, di Indonesia orang sedang sujud. Tidak ada satu detik pun dari 24 jam Allah kosong tidak disembah. Tidak ada satu detik pun Allah tidak disembah. Oleh karena itu, sholat ditentukan oleh peredaran bumi matahari, bukan oleh hilal. Itu yang oleh hilal adalah puasa. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sesaat sebelum berpidato, Rasulullah pidato terakhir di Haji Wada, pidato paling mengesankan dan dicatat dalam sejarah dunia sebagai deklarasi universal tentang hak-hak dasar manusia yang pertama di dunia. Ya. Beliau menyampaikannya di atas kendaraan zaman dulu, onta. Onta beliau namanya Al-Qaswa. Di bawah sengatan terik matahari dan pada posisi di tengah langit biru. Ya. Ketika matahari di tengah langit biru, Rasulullah pidato. Saat sebelum berpidato, Nabiullah Muhammad SAW meminta salah seorang sahabatnya yang bernama Umayyah bin Rabi'ah untuk mengulang-ulang kata-katanya beliau dengan suara keras agar semua yang hadir bisa mendengarkannya. Dengan kondisi fisik dan mental Nabi yang amat paripurna, beliau memulainya dengan menyatakan, ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqif abada. Tahukah kalian bulan apakah ini, di tempat manakah kita berada saat ini?
Hadirin mendengarkannya dengan dada berdebar-debar, lalu menjawab serentak dan gemuruh, bulan ini bulan dimuliakan Allah, dan tempat ini yaitu Mekah tempat dimuliakan Allah. Dengan suaranya yang tenang dan dengan kewibawaannya yang penuh, beliau melanjutkan pidatonya. Antara lain, ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ila an talqa rabbakum wa hurmatikum yaumakum hadha. Wahai manusia, dengarkan dan perhatikanlah kata-kataku, karena aku tidak tahu apakah aku dapat menjumpaimu lagi setahun setelah tahun ini di tahun-tahun berikutnya. Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lain menundukkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca dan dadanya bergemuruh. Mereka harap-harap cemas. Suasana hati mereka bagai orang-orang yang akan ditinggalkan kekasihnya untuk selama-lamanya. Terbayang dalam pikiran mereka hari-hari yang indah bersama Rasulullah, orang yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pidatonya, wahai manusia, sesungguhnya darahmu atau hidupmu atau nyawamu, harta milikmu, kehormatanmu adalah suci dan mulia, sebagaimana suci dan mulianya hari ini di bulan yang mulia ini, yaitu Dzulhijjah, di negeri yang mulia ini, yaitu Makkah, Arafah. Kalian akan menemui Tuhan kalian, lalu Dia akan meminta pertanggungjawaban kalian atas kerja-kerja kalian selama hidup di dunia. Barang siapa yang diberikan tanggung jawab atau amanah dan belum melaksanakannya, hendaklah tunaikan, laksanakan. Ayyuhan nas, isma'u qali wa aqilu. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini dan pikirkan dalam-dalam, renungkanlah. Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dan semua kaum muslimin adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil suatu milik saudaranya kecuali dengan senang hati, anti binafsin, yang telah diberikannya dengan senang hati. Oleh karena itu, janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Wahai manusia, ayyuhan nas, istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna indakum awan, la yamlikunna li anfusinna syai'a, wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai manusia, aku berwasiat kepada kalian, perlakukanlah perempuan atau istri-istrimu dengan baik. Kalian sering memperlakukannya seperti tahanan, karena tidak boleh keluar kecuali seizin suami. Kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali dengan kesantunan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka di bawah kepercayaan Tuhan. Innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, dan kalian berhak menggauli mereka, wastahlaltum furujahunna, atas nama Tuhan. Ayyuhan nas, wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu dan moyangmu satu. Kalian anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah,
Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab kecuali atas dasar ketakwaannya. Ingatlah apa kau sudah menyampaikannya. Ingatlah apakah aku sudah menyampaikannya. Mereka menjawab, ya sudah ya Rasulullah. Nabi mengatakan, hendaklah yang hadir di Arafah ini menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Khutbah tersebut ingin menegaskan kembali apa yang telah disampaikan Rasulullah melalui hadis-hadisnya tentang persatuan dan persaudaraan umat manusia di bawah prinsip tauhidillah amantu billah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, maka menjadilah kamu, yaitu karena anugerah Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan ingatlah pula ketika kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian penutup untuk distribusi korban. Bagi korban yang korban wajib, seyogianya yang berkorban tidak ikut makan. Untuk korban sunnah, Imam Syafi'i menganjurkan ikut makan. Bukan punya hak sepertiga, yang punya hak fakir miskin. Karena daging berkah, maka Imam Syafi'i menganjurkan ikut makan. Namun apabila korban itu korban wajib, seperti korban yang dinazari, seperti korban yang diangsur arisan, itu menjadi korban wajib. Korban yang sunnah yang bagaimana dari awal tidak ada niatan berkorban, tiba-tiba hari ini dapat rezeki, terus beli kambing di pasar, terus diniati dipotong, diniati korban, itu korban sunnah. Sementara korban wajib yaitu korban yang dari awal sudah diniati, mau kemana, mau ke pasar, mau beli apa, beli kambing. Untuk apa kambingnya? Untuk korban hari raya, itu korban wajib. Oleh karena itu sedikit saya sampaikan di Wahbah Sukhaili, korban wajib dan korban sunnah menurut mazhab Syafi'i efeknya yang wajib nggak boleh ikut makan. Kecuali menurut mazhab Malikiyah, ulama-ulama Maliki, dan Hanabilah, ulama-ulama Hambali, baik itu korban wajib maupun korban sunnah sama saja, yang berkorban boleh ikut makan. Malikiyah dan Hanabilah. Sementara untuk non muslim, karena korban itu lebih dominan ibadahnya ketimbang sosialnya, maka apabila korban itu korban sunnah, boleh diberikan kepada non muslim, tapi bukan sebagai hak, tapi sebagai hadiah. Jadi kesimpulannya, korban adalah ibadah yang mengandung hikmah vertikal dan hikmah horizontal. Vertikalnya pendekatan diri kepada Allah, horizontalnya semua manusia boleh dikasih atas nama hak dan atas nama hadiah. Yang non muslim atas nama hadiah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah qaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'ina warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna udhiyatana waj'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalana 'amalan maqbula. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal wabaa waz zalzala wal mihan wa su'al fitnah wa ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khassa wa in buldanil muslimina 'amatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Katan khutbah kula ngaturke minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum